Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Riyadi dengan nomor induk mahasiswa 1125100852. Saya mahasiswa S1 Program Studi Manajemen kelas MA 25 AA01 Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Neng Asiah SEMM. Berikut ada data perusahaan. Perusahaan Cahaya Bintang adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perantara jual beli rumah. Di bawah ini adalah neraca saldo dari data perusahaan Cahaya Bintang pada bulan Januari tahun 2025. Perusahaan Cahaya Bintang neraca saldo per 31 Januari tahun 2025. Ada kas sebesar 7.500.000, ada piutang dagang sebesar 2.150.000, ada perlengkapan kantor sebesar 350.000, ada hutang wesel sebesar 4.500.000, pendapatan diterima di muka sebesar 2 juta rupiah, lalu ada modal tuan sabar sebesar 1.500.000, ada pendapatan sewa 6.600.000, pendapatan komisi 1.500.000, beban perlengkapan kantor sebesar 2.500.000, beban gaji 2.500.000, beban telepon 1 juta, dan beban iklan 2.100.000 rupiah. Untuk soal nomor pertama, peserta diminta buatlah jurnal penyesuaian untuk transaksi tersebut. Lalu ada soal berikutnya, masukkan jurnal penyesuaian ke neraca lajur 10 kolom. Buatlah laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada bulan Maret tahun 2025. Berikut adalah data informasi penyesuaian untuk neraca saldo per 31 Januari 2025. Yang A ada harga perolehan perlengkapan kantor yang telah terpakai pada bulan ini sebesar Rp200.000. Yang B ada gaji yang belum dibayar pada bulan ini sebesar Rp400.000. Yang selanjutnya yang C ada pendapatan diterima di muka yang harus diakui sebagai pendapatan pada bulan ini sebesar Rp700.000. Dan yang terakhir ada yang D, peralatan kantor dibeli pada bulan Januari tanggal 1 tahun 2025 dan diperkirakan akan mempunyai umur ekonomis 10 tahun dan tidak mempunyai nilai residunya. Berikut jawabannya untuk jurnal penyesuaian per 31 Januari 2025. Nomor 1 yang bagian A. Nomor 1 bagian A, pernyataannya harga perolehan perlengkapan kantor yang telah terpakai pada bulan ini sebesar Rp200.000. Perlengkapan kantor yang terpakai, akun yang berada di neraca saldo adalah perlengkapan kantor atau aset, maka dicatat dengan beban yang sudah terpakai. Lalu yang B ada gaji yang belum dibayar sebesar Rp400.000 merupakan hutang beban. Selanjutnya yang C, pendapatan diterima di muka diakui sebagai pendapatan sebesar Rp700.000. Selanjutnya yang D, penyusutan peralatan kantor, harganya tidak disebutkan. Berikut jurnal penyesuaiannya per tanggal 31, ada nama akun beban perlengkapan sebesar Rp200.000, ditaruhnya di debit. Ada nama akunnya perlengkapan kantor sebesar Rp200.000, ditaruh di sisi sebelah kanan atau kredit. Selanjutnya ada beban gaji sebesar Rp400.000 di debit. Ada hutang gaji Rp400.000 di kredit. Ada pendapatan diterima di muka sebesar Rp700.000
berada di kolom debit. Selanjutnya ada pendapatan atau sewa atau pendapatan komisi sebesar 700.000 berada di kolom kredit. Total debit 200.000 ditambah 400 ditambah 700.000, totalnya 1.300.000. Lalu di kolom kredit ada 200.000 ditambah 400 ditambah 700, hasilnya 1.300.000. Hasil debit dan kreditnya seimbang. Berikutnya untuk yang bagian D, peralatan kantor dibeli pada bulan 1 Januari 2025 dan diperkirakan akan mempunyai umur ekonomi 10 tahun dan tidak mempunyai nilai residu. Penyusutan peralatan kantor. Umur ekonomis diperkirakan 10 tahun. 10 tahun sama dengan 120 bulan. Bisa kita ambil contoh, misalnya harga peralatan kantor 1.200.000. Maka penyusutan per bulannya sama dengan 1.200.000 dibagi 120 bulan, hasilnya 10.000. Jurnalnya, beban penyusutan peralatan berada di debit sebesar Rp10.000. Lalu yang kedua, akumulasi penyusutan peralatan berada di kredit sebesar Rp10.000. Penjelasannya, penyusutan mencerminkan pemakaian manfaat aset selama periode berjalan. Untuk soal nomor 2, soalnya di sini tertulis masukkan jurnal penyesuaian ke neraca lajur 10 kolom, lalu buatlah laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada bulan Maret tahun 2025. Neraca lajur. Neraca lajur atau saldo setelah penyesuaian. Yang pertama ada beban perlengkapan. Beban perlengkapannya 2.500.000 ditambah 200.000 sama dengan 2.700.000. Yang kedua ada beban gaji 2.500.000 ditambah 400.000 sama dengan 2.900.000. Selanjutnya ada beban penyusutan 10.000, ada beban telepon 1 juta rupiah dan beban iklan sebesar 2.100.000 rupiah. Berikutnya ada beberapa akun pendapatan. Yang pertama, pendapatan sewa sebesar 6.600.000 rupiah ditambah 700.000 sama dengan 7.300.000 rupiah. Pendapatan yang kedua ada pendapatan komisi. Pendapatan komisinya sebesar 1.500.000 rupiah. Selanjutnya, setelah neraca lajur ada laporan laba rugi periode berakhir Maret tahun 2025. Ada pendapatan sewa sebesar 7.300.000, ada pendapatan komisi sebesar 1.500.000 rupiah. Jika di total pendapatannya adalah 7.300.000 ditambah 1.500.000, hasil akhir dari total pendapatannya sebesar 8.800.000 rupiah. Lalu ada untuk akun beban. Akun beban terdiri dari beban perlengkapan sebesar 2.700.000, beban gaji sebesar 2.900.000, ada beban penyusutan 10.000, beban telepon 1 juta, beban iklan 2.100.000. Maka total bebannya jika dihitung keseluruhannya sebesar 8.710.000 rupiah. Langkah berikutnya, menghitung laba bersih. Rumus dari menghitung laba bersih adalah total pendapatan dikurangi dengan total beban. Total pendapatan tadi sebesar 8.800.000 rupiah dikurangi dengan total beban sebesar 8.710.000 rupiah. Hasilnya sama dengan 90.000 rupiah. Berikut ada soal untuk nomor 2. Berikut adalah beberapa contoh soal akuntansi perusahaan dagang. Soal yang pertama, pencatatan pembelian barang dagang. Perusahaan ABC membeli barang dagang seharga 50 juta secara tunai. Buatlah entry jurnalnya. Soal nomor 2, pencatatan penjualan barang dagang. Perusahaan ABC menjual barang dagang seharga 80 juta rupiah secara kredit dengan harga pokok 60 juta rupiah
Diminta buatlah entry jurnalnya. Soal nomor 3, pencatatan pengembalian barang. Pelanggan mengembalikan barang sebesar 10 juta rupiah karena barang cacat, dan diminta membuat entry jurnalnya. Soal nomor 4 ada pencatatan pembayaran hutang dagang. Perusahaan ABC membayar hutang dagang kepada pemasok sebesar 20 juta rupiah secara tunai. Buatlah entry jurnalnya. Dan terakhir soal nomor 5, perhitungan laba kotor. Diketahui penjualan barang sebesar 150 juta rupiah dan harga pokok penjualannya sebesar 90 juta rupiah. Hitunglah laba kotornya. Baik, kita selesaikan satu persatu dari kelima soal tersebut. Untuk soal nomor 1, ada nama akunnya. Yang pertama ada pembelian sebesar 50 juta ditaruh di debit. Lalu ada akun kedua, nama akunnya kas, ditaruh kas sebesar 50 juta ditaruh di sebelah kanan kolom kredit. Lalu soal nomor 2, entry jurnalnya adalah yang pertama ada nama akunnya, ada piutang dagang sebesar 80 juta berada di debit. Ada penjualan sebesar 80 juta di kredit, ada harga pokok penjualan atau HPP sebesar 60 juta di debit, dan persediaan barang dagang 60 juta di kredit. Selanjutnya ada entry jurnal soal nomor 3. Yang pertama, nama akunnya ada return penjualan dan pengurangan harga karena barang tersebut cacat sebesar 10 juta berada di debit. Lalu ada piutang dagang sebesar 10 juta berada di kredit. Untuk entry jurnal nomor 4, nama akun yang pertama adalah hutang dagang. Hutang dagangnya ditaruh di debit sebesar 20 juta rupiah. Lalu ada nama akun kasnya ditaruh di kolom kredit sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya untuk soal nomor 5, perhitungan laba kotor. Oke. Untuk menghitung laba kotor, rumusnya adalah penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Di soal tersebut dijelaskan penjualannya sebesar 150 juta rupiah dan harga pokok penjualannya sebesar 90 juta rupiah. Untuk menghitung laba kotornya, maka 150 juta rupiah sebagai penjualan dikurangi 90 juta rupiah sebagai nominal harga pokok penjualan. Hasilnya sama dengan 60 juta rupiah. Mungkin cukup sekian presentasi jawaban ujian akhir semester dari saya. Mungkin masih banyak salahnya, mohon dimaafkan. Terima kasih Ibu Neng Asia. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.